Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Syamindarti dari kelas 1010 ingin menjelaskan tentang hidrosfer. Apa yang dimaksud dengan hidrosfer? Hidrosfer adalah lapisan air yang melapisi permukaan bumi. Pengobatan hidrosfer bumi sudah ada sejak 4 miliar tahun, tapi lapisan air ini terus berubah bentuk. Perubahan bentuk lapisan air di bumi ini terjadi karena penyebaran dasar laut dan penggeseran benua yang menata kembali daratan dan lautan yang ada di bumi. Hidrosfer yang ada di bumi ini meliputi sungai, danau, lautan, samudra, air, tanah, salju atau glacier, waduk, dan uap air yang ada di lapisan udara. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan bagian terpenting dari hidrosfer. Melalui siklus hidrologi yang ada di permukaan bumi mengalami proses pusaran atau daur ulang secara berurutan. Proses daur ulang ini terjadi terus-menerus karena pemanasan sinar matahari yang menyebabkan udara di seluruh permukaan bumi menguap. Saat uap air mencapai ketinggian tertentu, suhu uap air akan semakin menurun dan mengalami kondensasi. Setelah proses kondensasi terjadi, uap air akan menjadi titik air yang kemudian akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus hidrologi pendek. Dalam siklus hidrologi yang pendek, udara akan mengalami proses daur ulang dalam waktu yang relatif cepat atau singkat. Siklus ini biasanya menjadi di laut saat air laut mengalami penguapan atau evaporasi karena sinar matahari. Uap air dari hasil evaporasi ini kemudian naik sampai ketinggian tertentu dan mengalami kondensasi sehingga berubah menjadi awan. Saat awan yang terbentuk dari hasil kondensasi semakin besar dan berat, akan terjadi hujan di atas laut. Air yang turun saat hujan kemudian akan kembali ke laut dan akan mengalami proses daur ulang lagi. Siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan kondisi saat udara laut yang menguap karena kondensasi tertiup angin hingga membentuk awan di atas daratan. Saat hujan jatuh di daratan, hujan tersebut menjadi air darat yang mengalir melalui parit, selokan, sungai, rawa, dan danau yang kemudian akan mengalir kembali ke laut. Siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan proses daur ulang yang membutuhkan waktu paling lama. Siklus ini terjadi karena uap air terbawa angin kemudian membentuk awan di atas daratan sampai ke pegunungan tinggi. Saat awan tersebut berada di pegunungan tinggi, air akan jatuh sebagai kristal es atau salju, kemudian membentuk glacier yang bergerak atau meleleh dan mengalir ke sungai, hingga akhirnya kembali mengalir ke laut lagi. Unsur-unsur utama dalam proses siklus hidrologi adalah penguapan. Air di permukaan bumi, baik yang di daratan maupun lautan, berubah menjadi uap air yang tidak terlihat di atmosfer karena panas dari sinar matahari. Selain itu, ada dinamakan transpirasi, yang merupakan proses pengeluaran uap air dari daun-daun tanaman. Dalam sehari, tanaman dapat melepaskan uap air 5-10 kali sebanyak air yang dapat ditahan dari tubuh tanaman tersebut. Dalam setahun, ada sekitar 95.000 mil kubik air yang menguap ke angkasa. Hampir 80.000 mil kubik yang menguap tersebut berasal dari lautan. Sementara daratan, danau, sungai, lahan yang basah, dan transpirasi daun tanaman hidup menghasilkan 15.000 mil kubik uap air. Seluruh proses ini disebut sebagai evapotranspirasi. Kondensasi. Saat uap air
naik ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi, uap air akan mengalami pendinginan sehingga terjadi perubahan wujud menjadi embun, titik-titik air, salju, dan es karena proses kondensasi. Kumpulan dari embun, titik air, salju, dan es ini merupakan bentuk kabut dan awan yang ada di langit. Presipitasi. Saat kumpulan embun, titik air, salju, dan es di awan semakin banyak dan membuat awan tersebut semakin besar dan berat, maka semua kumpulan tersebut akan berubah menjadi hujan atau salju. Presipitasi dalam pembentukan hujan, salju, dan hujan batu atau hail berasal dari kumpulan awan. Awan-awan ini mengelilingi dunia, diatur oleh arus udara yang ada di langit. Air yang jatuh dari awan ini akan dipengaruhi oleh suhu udara yang ada di sekitarnya. Misalnya, saat awan bergerak ke pegunungan tinggi, maka awan tersebut akan dingin dan jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan batu atau hujan es, bergantung pada suhu udara yang ada di sekitarnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.